Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku, kita akan membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang bagaimana Rasulullah SAW berzikir, berdoa, memulai salat malam, membaca doa iftitah dalam awal salat malam beliau sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan hadis ini. An Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf qala Sa'altu Aisyah ummul mu'minin. Seorang tabi'in, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bertanya kepada ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama min al-laili. Bagaimana zikir? Bagaimana apa yang dibaca Rasulullah SAW? Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau salat malam? Beliau membuka salat malamnya. Qalat kana idza qama min al-laili iftataha salatahu. Aisyah pun menjawab, beliau sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat malam, beliau membuka dengan zikir Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabb malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahada, yang mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Engkau menghukumi di antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka persisihkan. Ihdini, berilah petunjuk aku, lima ikhtalafa fihi minal haq, dari kebenaran yang mereka persisihkan. Biiznik, dengan izinmu ya Allah, tunjukilah aku. Innaka, sesungguhnya engkau, tahdi, memberi petunjuk, man tasya, siapa yang kau kehendaki, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kita akan membaca penjelasan hadis ini. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakumu minal laili ma sya'allahu lahu an yakum. Rasulullah SAW melaksanakan salat malam. Wa kana lahu ba'dun minas sunan wal adab fi baitihi, dan beliau mempunyai zikir-zikir, mempunyai sunnah-sunnah yang beliau lakukan di rumahnya. Wa kana tabi'un yakhrisuna ala ma'rifati tafasil ibadatihi sallallahu alaihi wasallam, dan para tabi'in sangat ingin mengetahui bagaimana ibadah Rasulullah. Mereka ingin mengetahui sunnah Rasulullah SAW yang dilakukan Rasulullah SAW di rumahnya. Mereka bertanya, was'aluna amma kana yata'abbadu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Beliau bertanya, bagaimana apa yang dilakukan Rasulullah dalam ibadahnya di rumahnya. Liyahtadu bihadihi wastannu bisunnatihi. Mereka ingin mengikuti petunjuk dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi hadal hadis, dalam hadis ini, yarwi at-tabi'i Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, seorang tabi'in, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, putra daripada sahabat Rasulullah SAW Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah. Anau sa'ala Aisyah ummul mu'minin, dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin, bi ayyi amrin min al-qawli aw al-fi'l kana nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama min al-laili, wal ma'na kaifa istiftahu sallallahu alaihi wasallam lis-salah. Bertanya kepada Aisyah, bagaimana Rasulullah SAW membuka solatnya, apa yang dilakukan dari ucapan, perbuatan Nabi SAW ketika beliau memulai solatnya. Fa'ajabathu, maka dijawab oleh Aisyah, annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min al-laili iftataha salatahu bihadha doa. Rasulullah SAW jika membuka salat malamnya,
beliau membaca doa ini. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil. Rasulullah membuka dalam salatnya membaca doa iftitah dengan doa ini. Ya Allah, Rabb Jibril, Rabb Mikail, Rabb Israfil. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil. Ada'uka ya Rabbi. Artinya, ya Allah, aku berdoa kepada Engkau ya Allah, Tuhanku. Rabba kulli azimi sya'ni misli haulai minal malika al-udhama. Tuhanku dan Tuhan segala sesuatu yang agung seperti malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa anta a'dham minhum wa min kulli khalqika. Dan Engkau ya Allah lebih agung dari mereka, dari para malaikat, lebih agung dari seluruh makhlukmu. Fa anta jadirun bistijabati doa. Engkau lah yang mengabulkan doa. Hanya Engkau yang mengabulkan doa ya Allah. Wa takhsisu haula'il malaika bidzikr. Penyebutan malaikat Jibril, Mikail, Israfil dalam hadis ini, dalam doa ini, li'azimi sya'nihim, karena mereka mempunyai kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa Jibrilu aminul wahyi. Malaikat Jibril adalah malaikat yang terpercaya membawa wahyu. Wa Mikail aminul qatar wal matar wan nabat wal arzak. Malaikat Mikail, malaikat yang terpercaya menurunkan hujan, tumbuh-tumbuhan, embun, rezeki. Malaikat Mikail diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wadu makana aliyya wa manzilah rafi'ah. Mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa syarafin inda Allah azza wa jalla. Wa huwa du makana aliyya wa manzilah rafi'ah wa syarafin inda Allah azza wa jalla. Walahu a'wanun yaf'aluna ma ya'muruhum bihi bi amri rabbih subhanahu. Malaikat Mikail mempunyai pembantu-pembantu untuk menyelesaikan urusan dengan izin Allah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa Israfil, lalu malaikat Israfil al-muwakkal bin nafkhi fi sur bi amri rabbih nafkhat al-faza' was-sa' wa nafkhat al-qiyam li rabbil alamin. Diberi tugas oleh Allah untuk meniupkan sangkakala. Pertama, tiupan sangkakala yang menimbulkan ketakutan. Kedua, tiupan itu mengakibatkan kematian. Ketiga, tiupan itu membangkitkan para makhluk untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membangkitkan manusia untuk berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa idza 'alima al-insan qadra al-malaika adal khalq al-azim al-karim. Jika manusia mengetahui bagaimana kadar, bagaimana kedudukan malaikat yang agung ini, wa arafa sifatihim, dan dia mengetahui bagaimana karakter sifat para malaikat yang mempunyai kekuatan, keagungan, maka alima azamata khaliqihim tabaraka ta'ala. Dia akan mengetahui keagungan pencipta para malaikat, Allah Subhanahu wa taala, yang maha suci dan maha tinggi. Wa azima quwwatihi wa sultani. Dia akan mengetahui keagungan, kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna 'azamatal makhluk min 'azamatil khaliq. Karena keagungan makhluk itu adalah dari keagungan penciptanya. Tsumma syakarahu subhanahu ala inayatihi bi ibadihi. Maka setelah dia mengetahui keagungan Allah, dia akan bersyukur kepada Allah atas perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Haitsu wakkala bihim min haula'il malaika man yahfaduhum wa yad'u wa yastaghfir lahum wa yaktubu a'malahum wa aidan man 'arafa al-malaika wa amana bihim haqqan ahabbahum ala ma yakumuna bihi min ibadatillahi ta'ala wa ta'atihi 'ala al-wajhil akmal. Setelah dia mengetahui para malaikat yang agung dan dia mengetahui bahwasanya pencipta para malaikat adalah lebih agung, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perhatian Allah kepada para hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala mewakilkan para malaikat ini
untuk menjaga hamba-hambanya, menjaga manusia. Dan para malaikat berdoa dan memohon ampun untuk para hamba dan mencatat perbuatan-perbuatan mereka. Dan barang siapa mengetahui malaikat, hamba-hamba Allah, manusia yang mengetahui malaikat dan beriman pada mereka dengan benar, maka dia akan mencintai malaikat. Habbahum ala ma yakumuna bihi min ibadatillah, atas apa yang mereka lakukan dari melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah dengan bentuk yang sempurna. Dan mereka akan mencintai malaikat karena malaikat memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman dan menolong mereka, menolong orang-orang yang beriman dan selainnya. Fatiras samawati wal ard, kemudian pencipta langit dan bumi. Ay khaliqaha, pencipta langit dan bumi. Bumubdi'ihima wa mubdi'ahuma. Alimal ghaib wa syahada, Allah yang mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Ay ad'uka, artinya aku berdoa kepada Engkau ya Allah. Ya alimal ghaib, yang mengetahui, ya Allah yang mengetahui yang gaib, wa syahada, yang mengetahui hal yang nampak. Fa anta ta'lamu ma ghaba 'anil ibad, Engkau mengetahui hal yang gaib dari hamba. Wa ma syahaduhu wa dhahara lahum, Engkau mengetahui apa yang syahid, yang nampak, yang zahir pada hamba. Anta tahkumu, ay engkau menghukumi, ay taqdi bithawab, engkau menghukumi dengan pahala, wal iqab dan hukuman, baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, terhadap hamba-hambamu dari apa yang mereka perselisihkan. Fihi min amrid din fid dunya fa tu'adzibu ahlal ma'asi in syi'ta wa tudhibu ahlat ta'a. Allah menghukumi persisian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala perkara agama di dunia ini, maka Engkau ya Allah mengadab orang-orang yang berbuat maksiat jika Engkau berkehendak, dan Engkau memberi pahala orang-orang yang taat kepada Engkau ya Allah. Wa inna makhtalafan nas ba'da an kanu ala fitratil Islam, dan persisian dan manusia ini adalah setelah mereka berada di atas fitrah Islam. Waja'adhum al-anbiya wal mursalun li hidayatim, setelah mereka berselisih, setelah mereka menyimpang, maka para nabi dan para rasul diutus oleh Allah memberi petunjuk mereka. Fakhtalafu fi tariqil hidayah wa tariqil mustaqim alladhi ja'u bihi wa wal haqqu min rabbihim. Namun manusia berselisih di jalan petunjuk, jalan yang lurus yang para nabi membawa jalan itu, merangkan jalan itu. Wa wal haqqu min rabbihim, jalan yang hak dari Tuhan mereka. Ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idzni, tunjuklah aku ya Allah dari apa yang dipersisikan, dari kebenaran yang dipersisikan dengan izin-Mu. Ai tabbitni, teguhkanlah aku ya Allah, itu artinya teguhkanlah aku. Wazidni hidayah, berilah aku hidayah, tambahkan aku hidayah ila tariqil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Alladzi da'a ilaihil anbiya wal mursalun, jalan yang diajak para nabi dan para rasul. Para rasul dan para nabi mengajaknya, tunjukilah jalan mereka. Bitaufikika, dengan petunjuk-Mu ya Allah. Wa taysirika, dengan kemudahan-Mu ya Allah. Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim, Engkau memberi petunjuk ke jalan itu kepada siapa yang Engkau memberi petunjuk jalan itu kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tariqul haqq, jalan yang lurus adalah jalan yang benar. Alladzi la wijaja fi, yang tidak ada kebengkokan. Wa huwa dinul Islam, jalan yang lurus itu adalah jalan Islam. Alladzi arsalahu Allah bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW membawa jalan Islam ini. Wa summiya siratan, dinamakan dengan sirat, jalan. Li'annahu musilun lil maqsud, dinamakan sirat ya, yaitu sirat, jembatan, karena menyampaikan kepada hal yang dituju. Kama anna tariq al-khisiyyah, sebagaimana jalan yang kita tempuh dalam kehidupan di jalan dunia ini. Sirat, jalan, jembatan, menyampaikan kepada yang kita tuju.
Wal jumlatu ta'lilun li tabil hidayah minhu subhanahu wa ta'ala ay li'annaka tahdi man tasha. Doa kita kepada Allah SWT, ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idni. Tunjukilah aku ya Allah kepada jalan yang mereka, yaitu jalan kebenaran yang dipersiskan oleh mereka dengan izinmu. Ini adalah alasan kita meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena Engkau ya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang kehendaki. Wa hadha du'a min kamali at-tadallulillahi subhanahu wa ta'ala. Dan doa ini terkandung sikap, yaitu karakter kita berdoa kepada Allah dengan merendahkan, menghinakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, dalam hadis ini terdapat penjelasan ma tuftahu bihi salatul lail minal adkar, yaitu zikir yang dibaca Rasulullah SAW di waktu salat malam. Kemudian juga bayanu annahu yanbaghi lil abdi an yatluba min Allah Ta'ala al-hidayah ila tariqil haq. Seorang hamba harus meminta kepada Allah petunjuk kepada jalan yang benar. Kemudian bayanu annal hidayah biyadillah. Petunjuk itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. La ahad, tidak ada seorang biqadari yaqdiru 'alaiha. Tidak, la ahad yaqdiru 'alaiha ghairuhu subhanahu wa ta'ala. Seorang pun tidak akan mampu, yaitu memberi petunjuk kepada manusia, kepada makhluk, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bayanu annal hidayah biyadillahi ta'ala la hada yaqdiru 'alaiha ghairuhu subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mampu memberi petunjuk hati manusia. Saudaraku, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita baca, yang diajarkan oleh Aisyah Ummul Mukminin ini. Doa agar kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail Fatir as-sama wa Israfil. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil Fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim.